Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra dengan NIM 4241901. Kemudian ini teman saya David Chandra dengan NIM 424190023. Pada kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu Project Visual Basic Net. Kami menggunakan Visual Studio versi 2019 untuk melakukan codingnya, untuk melakukan pembuatan aplikasi ini. Aplikasi ini kami beri judul yaitu aplikasi kasir di toko dan store. Ya. Oke, kelasnya. Ya, selanjutnya langsung saja kami akan menjelaskan alur dari codingnya. Ya. Sebelum kami membuat aplikasi ini, terlebih dahulu kami menyiapkan sebuah database yang kami buat menggunakan phpMyAdmin di sini, yaitu database penjualan. Database penjualan ini terdiri dari 1, 2, 5 tabel ya. Tabel user, kemudian ada tabel penjualan, barang masuk, barang keluar, kemudian ada daftar barang. Nah, setelah kami membuat tabel, kami langsung melakukan coding. Di sini untuk pertama kami membuat yaitu from login. Kita buka from login ini. Kami membuat from login ya, yang isinya seperti ini ya. Kemudian kita akan menjelaskan codingnya. Ketika tombol login ini kami klik ya. Nah, ketika tombol login kami klik, maka di sini kami membuat coding ya berupa efek timer atau progress bar. Ketika tombol login ini diklik, maka akan menjalankan si ini, timernya itu akan dimulai, kemudian progress bar-nya itu secara otomatis visible-nya itu bernilai true, yang artinya muncul. Nah, di sini untuk proses masuknya di sini, ketika jika progress bar itu nilainya adalah kurang dari 100, maka progress bar akan ditambahkan 2 ya, ditambahkan 2. Dan ini kan tadi pas tombol login ini diklik, maka akan menjalankan si time start. Nah, time start itu nanti akan memulai proses waktunya. Nah, waktu dari progress bar-nya. Maka akan masuk ke pengkondisian di sini. Kemudian jika nilai dari progress bar itu sudah mencapai 100, maka kemudian ada pengkondisian lagi. Unnamed itu adalah text box yang kami miliki. Jika text box-nya itu nol ya, atau tidak ada isinya, atau nilai dari password, ini text box itu password, maka akan mengaktifkan sebuah notifikasi, yaitu masukkan username dan password Anda. Kemudian ada time-nya stop. Kemudian time-nya kami stop di sini. Kemudian ada value, bar value-nya kami ubah menjadi 0 lagi. Kemudian kalau pengecekan ini sudah selesai, maka di sini akan masuk ke sub function ya. Di sini. Ini baru masuk ya. Ini adalah try query select bintang from user, di mana ini pengecekan di tabel ya. Jika username dan passwordnya benar, maka akan masuk ke from home. Kemudian from login-nya di hit. Kemudian ada dtr close, data row close. Nah, data row close itu
dari ini ya, command dialog dari ini. Kemudian kalau passwordnya salah atau username-nya salah akan masuk ke sini. Nah, kita coba saja masuk ke langsung ke login. Akan coba masuk ke login lagi ya. Ini ada penjelasannya, yaitu aplikasi kasir dan store. Ini adalah UAS ya, yang dikerjakan oleh 2 orang. Ini adalah from loginnya. From loginnya itu admin, username admin, kemudian passwordnya admin. Nah, di sini kita bisa ngecek nih. Kalau kita cek boxnya, kita cek, maka akan muncul teks admin. Nah, ini ada tulisan koneksi gagal. Ini apabila ini tidak bisa ya, ini kita bisa melakukan pengecekan koneksi di sini. Nah, cek koneksi sekarang, maka akan muncul berhasil terhubung ke server. Kemudian kita langsung login. Nah, ini adalah yang dimaksud saya adalah progress bar-nya. Dia akan memberikan efek seperti ini. Nah, dia akan masuk ke halaman home di sini dan menghit halaman login. Kita masuk ke kasir. Kita close dulu. Masuk ke kasir ya. Aplikasi kasir. Ini adalah aplikasi transaksi antara penjual, antara si kasir dengan pembeli. Ini adalah seperti ini. Nah, untuk melihat codingannya, kita akan double klik di from-nya saja. Oke. Nah, ini dari awal aja ya. Import system data, MySQL data, MySQL client itu dari MySQL-nya. Kemudian kami membuat variabel data table, itu kami singkat menggunakan data table. Kemudian ada dataset ya. Kemudian ada data view manager, kemudian ada data view, kemudian ada simpan. Ini adalah simpan, nanti kita jelaskan. Ini ada set data grid view yang kami singkat jadi set dgv. Nah, data grid view ini adalah nama dari data gridnya. Edit mode, ini ukurannya kami buat seperti ini. Kemudian ada sub bersih. Tombol bersih ini nanti digunakan untuk melakukan clean pada combo box 1, text box 2, kemudian total, ada text box total ya, kemudian ada notifikasi, kemudian ada data grid view, rows nanti di clear. Ini menggunakan sub bersih. Kemudian ada sub hitung, total, aggregate, row, as data grid view in data grid view, dgv dot rows into sum ya. Jadi nilai dari sel 6 itu kami jumlahkan semuanya, kemudian dimasukkan ke sini, ke total, ke text box total yang akan menghasilkan sebuah total ya, value total. Kemudian ada tombol simpan. Di sini digunakan untuk menyimpan data penjualan. Kemudian ada trans. Trans ini digunakan untuk mentransmisikan data ke data grid view, sebelum disimpan ke database. Nah, ini. Oke, kita akan masuk ke desainnya biar nggak bingung. Ketika tombol submit ini di klik, maka akan menjalankan perintah trans atau yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada menjalankan perintah hitung yang tadi sudah dijelaskan juga.
Ketika tombol refresh diklik, maka akan membersihkan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada tombol simpan juga di sini. Nah, ini adalah tombol simpan. Akan menyimpan data ke database. Nah, jadi seperti itu. Coba kita langsung mulai aja. Kita masuk menggunakan admin agak lama ya. Sebenarnya proses ini bisa dicepati. Nah, pada menu home ini ada card di sini, kasir ya, yang username-nya itu admin. Jadi sebenarnya admin itu username yang tadi kita masukkan. Kita masuk ke kasir. Nah, udah. Ini teman saya akan menjelaskan. Sini sudah ada barangnya, misal kode barang 2, jumlah misal 5. Saat kita mengklik submit, otomatis datanya itu masuk ke data grid di sini. Nah, saat tambah. sih. Ya, misal memasukkan data lagi, misal kode 123, di sini 5. Nah, otomatis di sini barangnya masuk ke data grid. Saat kita mengklik, oh ya, di sini ada totalnya, total 700. Jadi ini total harga, ini masuk ke total belanja. Saat mengklik simpan, data berhasil disimpan, otomatis data yang ada di data grid otomatis langsung hilang, dan data tersebut otomatis sudah masuk ke tabel penjualan yang ini 700. Terus data total harga yang sudah dimasukkan. Nah, ini adalah total seluruh data yang tadi diinputkan oleh si kasir ya, akan masuk ke sini. Ini kita close. Nah, ini kemudian kita lihat data barang juga. Ini ada data barang. Nah, di data barang detail ini adalah untuk menyimpan data-data barang yang ada di toko Angindan Store. Nah, di sini ini ada kode barangnya dan nama barang. Kita yaitu adalah jumlah saat awal pembelian. Kemudian satuannya itu PCS ya. Kemudian ada harga beli dan harga jualnya. Kita akan coba menginputkan satu data baru. Nah, menggunakan button input data baru. Kita coba inputkan ada kode barangnya itu, saya mencoba, maka ini yang belum ada ya. Kode barangnya itu yang belum ada, yang beda-beda. Berarti 1 barangnya kaos polos, kaos gitu aja ya. Stok awalnya itu kita beli stok awal 10. Kemudian satuannya juga PCS. Harga belinya kita itu per satuan itu 50.000 ya, 1 2 3. Kemudian kita jual itu dengan harga 55.000. Kita submit. Nah, ketika di submit akan masuk ke sini ya. Jadi nanti kode barang itu akan mengurutkan dari nomor yang terkecil sampai terbesar itu ke bawah. Dan ada notifikasi data berhasil disimpan. Kemudian di sini ada juga perintah update data. Kita akan coba perintah update data, cari ya. Kita coba masukkan kode barangnya itu 123 lah. Ini 123 itu cakar polos. Stok awalnya itu ada 2.
kita ubah menjadi 10 lagi. Nah, kita coba update. Data berhasil di update ya. Ini berubah. Kemudian ada perintah hapus data di sini, yaitu memasukkan kode barangnya. Kita coba hapus. Ini juga ada perintah notifikasi. Yakin akan menghapus data kode barang 123, kita yes. Data berhasil dihapus. Nah, ini akan terhapus. Kemudian ada cari data barang juga. Ini kalau datanya banyak ke bawah, kita sulit nyari, kita tinggal tulis 3 kalau kita nggak ada ya, data pencarian tidak ditemukan. Ini karena kodenya emang nggak ada ya. Ini tulis 1. Nah, ini ditemukan ya. Ini kalau 2. Nah, ini yang muncul 2. Dah. Kita coba cancel. Kemudian kita close. Nah, ini ada barang masuk. Barang masuk ini digunakan saat kurir atau dari barang dari luar itu masuk ke toko, yaitu lewatnya sini. Ini kode barangnya apa tadi? 1 itu kaos. Kita cari. Nah, kaos jumlah barangnya masuk berapa? Kita coba 13 gitu, yang diadmin oleh usernya tadi namanya admin, ingat. Kemudian kita submit. Nah, data berhasil. Nah, kemudian ada perintah delete di sini. Kita akan mendelete jangan dulu, kita show datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba delete yang data 6 ya, 6 udah terhapus ya. Nah, ini udah close. Kita coba masuk ke build atau kita mulai ya, bisa tekan tombol F5 atau start. Nah, kita masuk ke form loginnya. Coba kita login dengan admin. Jadi login ini sudah dihubungkan dengan database SQL. Ini kita nunggu ya. Nah, kalau prosesnya selesai nanti masuk ke menu utamanya. Di sini ada menu kasir, data penjualan, data barang, data masuk, kemudian ada logout. Ini kita coba logout, maka akan masuk. Ini akan muncul konfirmasi. Kita yes, akan masuk ke sini ya. Coba kita masuk lagi dengan admin. Kemudian admin. Kita login lagi. Ya, kita sudah masuk atau kita exit. Kalau exit itu berarti aplikasi kita close. Nah, tanpa kita login. Tanpa kita logout. Nah, jadi seperti itu proses login dan logoutnya. Dah, jadi itu adalah aplikasi yang kami buat Untuk memenuhi tugas akhir semester 4. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.